Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada Jumat hari ini Allah masih memberikan kekuatan, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yakni sholat Jumat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di Jumat hari ini, pertama dapat menambah perbendaharaan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat menghapus dosa kita sampai kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan Jumat yang akan datang. Oleh karena itu, senantiasa dan selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang teramat banyak yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, untuk panutan, contoh tauladan dalam kehidupan kita di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib juga berpesan pertama kepada diri khatib sendiri, yang kedua kepada kaum muslimin yang berhadir, untuk senantiasa
meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata kita melaksanakan segala perintah Allah dan kita meninggalkan semua yang dilarangnya. Orang yang bertakwa akan dijamin kehidupan oleh Allah. Jaminan kehidupan itu di dunia sampai ke akhirat. Jaminan dalam kehidupan dunia, Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan, dari persoalan hidup. Allah berikan jalan keluar. Bukan itu saja yang mereka dapatkan dari Allah, tapi Allah berikan mereka rezeki dari arah yang tidak terduga datangnya sama sekali. Kemudian orang yang bertakwa, Allah jamin pula dalam kehidupan akhirat al-jannah, surga. Surga yang kita rindukan, surga yang kita cita-citakan, surga yang kita harapkan. Untuk siapa surga itu kan Allah? Mu'iddas lil muttaqin. Surga ini kami sediakan dan kami janjikan buat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahullah. Judul khutbah kita hari ini yang telah ditetapkan oleh IGMI Kota Pekanbaru adalah waspadailah penyalahgunaan narkoba. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah. Kalau kita berbicara masalah narkoba, dari dulu sampai sekarang masalah ini belum tuntas, belum selesai. Penyakit yang satu ini sangat menggerogoti manusia pada saat ini. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita bahwa narkoba saat ini sudah merasuki sisi kehidupan manusia. Bahwa sasaran dari orang yang mengkonsumsi narkoba ini adalah tidak pandang bulu. Bisa orang tua, bisa anak, bisa keluarga, bisa perorangan, dan bahkan kalau kita lihat dalam media cetak atau media elektronik bahwa yang terlibat dalam masalah narkoba ini mulai dari ada saja oknum-oknum pejabat sampai rakyat biasa. Bapak saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah. Dalam peredaran narkoba ini ada dua pelaku. Yang pertama yang mengedarkan narkoba, yang kedua yang mengkonsumsi narkoba itu. Ada pelaku itu yang hanya sekedar mengedarkan. Ada pula pelakunya itu hanya sekedar mengkonsumsi. Dan yang ketiga ada dia pengedar juga dia pengkonsumsi narkoba itu. Oleh karena begitu maraknya narkoba hari ini, ada yang ditangkap oleh pihak keamanan, oleh kepolisian. Ada dalam satu keluarga suami istri, ada oknum pejabat, ada mahasiswa, ada selebriti, ada pelajar.
namun seakan-akan banyak yang tertangkap, tapi masih tidak ada jeranya bagi yang lain. Nah, oleh karena itu, bagaimana pandangan Islam terhadap narkoba ini? Kalau kita baca dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu bahwa narkoba ini sesuatu yang diharamkan dalam ajaran agama kita. Bapak saudara muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu innama khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya menjelaskan khamar, tidak menjelaskan narkoba. Tapi khamar ini adalah sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang bisa merusak. Apalagi narkoba yang saat ini yang dikonsumsi, yang diedarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu lebih parah lagi daripada khamar. Khamar dan judi. Jadi khamar. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, jangan sampai kamu mencampakkan dirimu kepada kebinasaan. Artinya Islam melarang kita jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW, seseorang yang dalam hidup ini dia peminum khamar. Kemudian ketika dia minum khamar itu dia mati, maka dia akan masuk neraka. Ketika dia berada dalam neraka itu, dia masih memegang khamar yang dia minum di dunia itu, dan dia menengguk khamar itu selama-lamanya di dalam neraka. Begitu juga orang yang pencandu narkoba, mati dalam menghisap narkoba itu. Kan narkoba itu bisa dihisap, bisa disuntik, bisa dihirup, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan pernah kita mencoba-coba sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengharamkan, pemerintah kita sudah melarang, jangan sampai terjadi pengedaran narkoba ini dalam kehidupan kita, di masyarakat kita, di bangsa kita ini. Kenapa? Resikonya sangat bahaya sekali, bukan saja merusak fisik kita, jadi juga merusak jiwa kita. Bagaimana kita mengharapkan generasi kita yang kuat-kuat, generasi yang kita harapkan, generasi yang akan membela bangsa, agama, dan negara, tetapi generasi kita itu adalah generasi yang sudah mereka mengkonsumsi narkoba.
ini bangsa itu akan mudah dikuasai oleh bangsa lain. Oleh karena itu tanggung jawab kita seorang ayah atau seorang ibu kepada generasi kita. Jangan sampai kita main-main dengan yang namanya sesuatu yang memabukkan ini. Yang kita kenal dengan dulunya, sewaktu kecil kita mengenal dengan kamput, kita mengenal dengan brandy. Sekarang kita mengenal dengan berbagai macam bentuk narkoba-narkoba itu. Ada yang namanya sabu-sabu, atau ada yang namanya putau, ada yang namanya ganja dan lain sebagainya. Pada saat ini banyak lagi nama-nama lain dari jenis-jenis narkoba itu. Bisa saja seseorang yang ingin mencelakakan kita, dengan ingin merusak popularitas kita, dia jebak kita dengan berbagai macam cara, sehingga apa yang terjadi? Nama baik kita, keluarga kita hancur karena kita sudah terjangkit dengan penyakit yang berbahaya ini. Oleh karena itu, Bapak Saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentu banyak sekali mudaratnya di sana. Allah ingin umatnya ini sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ingin umatnya, ingin kita ini selamat. Jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala dalam kehidupan ini kita lupa dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, ketika arwah kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menjelaskan kepada kita. Kita sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala akan patuh dan akan mengikuti ajakan atau mengikuti aturan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Namun dalam perjalanan banyak orang melupakan janji-janjinya, sehingga merupakan janji-janjinya sesuatu yang pantas dia lakukan, dia tidak lakukan. Sesuatu yang tidak pantas dia lakukan, dia lakukan. Sesuatu yang halal mereka mengharamkan, sesuatu yang haram mereka halalkan. Akhirnya mereka dalam hidup ini terombang-ambing jalan mana yang hendak dituju. Oleh karena itu, kehidupan ini bukan di dunia saja. Min aina ila aina, dari mana kita dan hendak kemana kita. Perjalanan kita sungguh jauh. Oleh karena itu, agar perjalanan kita ini mendapatkan keselamatan, agar mendapatkan kesenangan, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan, sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, maka inilah kita lakukan. Maka oleh karena itu, perkuat ajaran agama kita, perkuat ajaran agama kepada anak-anak kita, kuatkan iman kita, tanamkan nilai-nilai Islam di keluarga kita, agar jangan sampai yang namanya penyakit yang senantiasa selalu akan mengintai kita, yang nama narkoba ini. Jadi banyak penyakit hari ini yang perlu kita khawatirkan. Yang pertama adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual itu ada kejahatan seksual lawan jenis, ada kejahatan seksual yang menyimpang sejenis sesama jenis. Yang kedua yang perlu kita hindari adalah yang narkoba ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita agar Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghindari dari yang narkoba itu. Dan juga keluarga kita, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun.
Salli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' zamban illa ghafartah wa la hamman illa fajatah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan hawaji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.